Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat merupakan suatu cabang ilmu matematika yang sudah dipelajari dari kita SD atau sekolah dasar. Bilangan berpangkat merupakan kelanjutan dari operasi hitung, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sebenarnya apa sih kegunaan bilangan berpangkat? Kenapa kita harus belajar dari SD sampai kita sekarang, baik di bangku SMP, SMA, atau kejuruan? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, manfaat bilang berpangkat itu banyak sekali. Contohnya, prediksi hasil ternak, yaitu dengan cara menggunakan konsep rasio, bilangan geometri. Terus, di konsep dagang, kita bisa menghitung untung rugi dengan berpatokan pada kuantitas dan harga barang. Di bidang kimia, konsep bilangan berpangkat diterapkan untuk mencari pH larutan. Kemudian pada bidang fisika, konsep bilangan berpangkat ini digunakan untuk mencari induksi magnetik suatu kumparan magnet. Selain itu juga, pernah nggak kita pada malam hari kita melihat langit, di situ pasti banyak benda-benda langit seperti bintang, asteroid, komet, planet, matahari, dan sebagainya. Pernah nggak terlintas di pikiran kita berapa sih sebenarnya jarak dari benda-benda tersebut? Biasanya jarak dari objek-objek angkasa itu menggunakan satuan tahun cahaya. Jarak 1 tahun cahaya kira-kira 9.500.000.000.000 kilometer. Panjang sekali kan? Coba bayangkan kalau kita nulisnya itu, kita tulis tangan pasti banyak sekali. Nah, di sini gunanya bilangan berpangkat, sehingga kita bisa menulisnya dalam bentuk angka yang lebih pendek sehingga lebih praktis. Nah, kalau sudah mengerti, kita pedam lagi tentang bilangan berpangkat. Pertama, kita belajar tentang pengertiannya. Bilangan berpangkat adalah penyederhanaan dari bilangan yang dikalikan. Atau bisa kita tulis A pangkat N sama dengan A dikalikan A sampai sebanyak N kali. A pangkat N dinamakan bilangan berpangkat, N-nya adalah pangkat, dan A-nya adalah bilangan pokok. Contohnya kalau menggunakan angka 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada 4 kali. Kalau 6 pangkat 9, berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 9 kali. Sudah mengerti apa belum? Kalau sudah mengerti pengertian bilangan berpangkat, kita lanjutkan ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat di sini ada 9. Yang pertama, A pangkat X dikalikan A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, sehingga kalau dikalikan tinggal pangkatnya saja kita tambahkan. Terus sifat yang kedua, A dikalikan B pangkat X. Karena A dan B-nya ada di dalam kurung yang sama, sehingga pangkatnya bisa kita distribusikan ke masing-masing menjadi A pangkat X dikalikan B pangkat X. Yang ketiga, A pangkat X dibagi A pangkat Y. Bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Terus, karena pembagian, coba kita lihat yang nomor 1. Perkalian berubah menjadi penjumlahan, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi, seperti itu. Sehingga A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X dikurangi Y. Seperti itu ya. Terus lanjut sifat yang keempat. A dibagi B pangkat X.
A sama B-nya sama-sama di dalam kurung. Ini sifatnya hampir sama kayak yang nomor 2. Berarti berubah menjadi A pangkat X dibagi B pangkat X. Terus kita lanjut yang nomor 5. A pangkat X tutup kurung dipangkatkan Y. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Sehingga menjadi A pangkat X dikalikan Y. Seperti itu. Untuk sifat nomor 6, di sini ada 2. Yang pertama, A pangkat negatif X, kalau mau dirubah menjadi pangkatnya positif, berubah menjadi 1 dibagi A pangkat X. Satunya dapat dari mana? Di depannya A, itu konstantanya 1. Konstanta, kalau 1 tidak perlu ditulis. Selain 1 wajib ditulis. Gitu ya. Terus, sifat yang kedua, nomor 6 yang kedua. A pangkat X. Kalau pangkatnya mau dijadikan negatif, berarti berubah menjadi 1 dibagi A pangkat negatif X. Seperti itu. Lebih singkatnya, kalau A pangkat negatif X mau dirubah positif, berarti dari atas pindah ke bawah. Begitu juga sebaliknya, kalau pangkat positif ada di bawah, mau dijadikan negatif berarti dipindah ke atas. Seperti itu ya. Terus lanjutkan ke sifat nomor 7. A pangkat M dibagi N, kalau kita rubah menjadi bentuk akar, ini kan pangkatnya pecahan. Jadi, yang pangkatnya di bawah, N-nya, itu kita taruh sebagai pangkat dari akar. Sedangkan M-nya yang atas, kita taruh sebagai pangkat dari bilangan pokoknya itu. Sehingga berubah menjadi A pangkat M per N berubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Seperti itu. Terus sifat yang ke-8. A pangkat 0 sama dengan 1. Catatannya A-nya tidak boleh 0. Jadi, berapapun angka kalau dipangkatkan 0 dapatnya 1. Terus yang nomor 9. 0 pangkat X sama dengan 0. Artinya 0 dipangkatkan berapapun dapatnya 0. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah paham tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, masih ada yang bingung atau enggak? Kalau masih bingung, kita lanjutkan ke contoh soal biar kalian lebih paham. Yang pertama, nyatakan setiap bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama, X pangkat negatif 4. Yang kedua, P pangkat negatif 3 dikali Q pangkat negatif 2. Kita kerjakan yang A dulu. X pangkat negatif 4. Kalau mau dijadikan positif, kita lihat sifat-sifat yang tadi. Oh, ternyata sifat-sifat yang bisa digunakan adalah sifat nomor 6 yang pertama. Sifatnya apa? A pangkat negatif X itu sama dengan 1 per A pangkat X. Dari negatif berubah jadi positif kan pangkatnya? Berarti X pangkat negatif 4 sama dengan 1 per X pangkat 4. Seperti itu. Paham? Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang B. P pangkat negatif 3 dikalikan Q pangkat negatif 2. Loh, ternyata sama kayak yang A. Yang kita pakai sifat nomor 6 pertama. Sehingga P pangkat negatif 3 berubah menjadi 1 per P pangkat 3. Q pangkat negatif 2 berubah menjadi 1 per Q pangkat 2. Seperti itu. Dikalikan berubah menjadi 1 dibagi P pangkat 3 dikalikan Q pangkat 2. Gitu ya. Terus lanjut. Contoh yang kedua. Biar banyak referensi soalnya. Contoh yang kedua.
Nyatakan bentuk di bawah ini dalam bentuk akar. Yang soalnya A pangkat negatif 2/3. Ingat, kalau disuruh menjadi bentuk akar, otomatis kita menggunakan sifat yang ke-7. Ya. Nah, X pangkat negatif 2/3. Loh, ternyata pangkatnya negatif. Berarti harus kita jadikan positif dulu. Pakai sifat yang mana? Pakai sifat nomor 6 yang pertama. Berarti X pangkat negatif 2/3 berubah menjadi 1/X pangkat 2/3. Angkanya tinggal dipindah ke bawah biar jadi positif gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi pangkat positif, baru sekarang kita pakai sifat yang ke-7. Sifatnya apa? Sifat yang ke-7 itu A pangkat M per N berubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Oh, berarti X pangkat 2/3 berubah menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 1 dibagi akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Seperti itu ya. Sudah paham? Kita lanjut. Contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 gimana? Contoh nomor 3. Hitunglah nilai dari 7 akar 7 dipangkatkan 2/3. Oh, udah mulai sulit? Kita bahas biar jadi gampang. 7 berarti 7 pangkat 1. Ya kan? Jadi kalau nggak ada pangkatnya, itu artinya dia memiliki pangkat 1. Terus akar 7. Kalau akar 7 otomatis menjadi 7 pangkat 1/2 atau 7 pangkat setengah. Ya. Dipangkatkan lagi 2/3. Itu sudah paham? Kalau sudah, ingat 7 pangkat 1 dikalikan 7 pangkat 1/2 itu menggunakan sifat yang mana? Pakai sifat yang pertama, yaitu A pangkat X dikalikan A pangkat Y menjadi A pangkat X ditambah Y. Oh, berarti berubah menjadi 7 pangkat 1 ditambah setengah. Ditulis lagi pangkat yang di luar kurung. Pangkat 2/3. Berarti hasil yang di dalam kurung berapa? 1 ditambah setengah sama dengan 1/2. Atau kalau ditulis pakai pecahan biasa menjadi 3/2. Oh, berarti menjadi 7 pangkat 3/2 dipangkatkan 2/3. Jadi pangkat yang di dalam kurung belum kita apa-apain, cuma ditulis lagi gitu ya. Terus ada pangkat, dipangkatkan lagi nih. Ya, 7 pangkat 3/2 dipangkatkan lagi 2/3. Berarti kita pakai sifat yang mana? Kita pakai sifat yang kelima. A pangkat X dipangkatkan Y menjadi A pangkat X dikalikan Y. Seperti itu ya. Berarti menjadi 7 pangkat 3/2 dikalikan 2/3. Coba kita hitung. 3/2 dikalikan 2/3 berapa? 6/6. Sama dengan 1. Oh, ternyata hasilnya 7 pangkat 1. Atau ditulis 7. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, pertemuan kita atau video kali ini saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik subscribe dan komen pada kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.